Ketemu lagi di channel Hukum ID. Masih gonjang-ganjing atau ribut masalah Ketua KPK menerima suap, statement dari Ketua KPK yang membuat publik itu terhenyak. Kini harusnya publik kembali terhenyak dengan surat sakti berkonten hoaks. Dengan hoaks muncul karena surat sakti tersebut muncul tanpa dasar. Uji eksistensi mengenai surat sakti yang berkaitan dengan Bumi Gas Energi tersebut telah berlangsung sejak 2017 hingga saat ini. Surat yang diduga penuh kejanggalan ini masih dipersoalkan hingga sekarang. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sedang bersama dengan kuasa hukum PT Bumi Gas, Mas Krisna Guntarto, SH MKN. Ini sepertinya notaris murtad ya? Kan ya? Di mana beliau masih bertahan bahwa kliennya tidak bersalah. Apa kabar, Mas? Baik. Pandemi udah selesai, jadi udah kembali aktivitas ya? Iya, betul. Sudah fokus lagi untuk proses-proses pembelaan klien. Untuk pemanasan itu MKN-nya mau dipakai apa enggak? Terserah, boleh nggak apa-apa. Enggak, maksudnya nanti dipakai di kemudian hari mau jadi notaris atau disimpan aja? Ini banyak loh teman-teman notaris kita yang nonton. Yang pasti sih itu adalah gelar magister ya, strata 2, sehingga bisa menjadi masuk ke jenjang berikutnya untuk doktoral gitu. Jadi tetap akan dipakai untuk masuk ke doktoral gitu. Tapi nggak mau jadi notaris? Oh enggak. Ya, karena bukan passion mungkin ya? Betul. Ya, kalau notaris kan harus fatsun, kalau lawyer kan bisa terbang, bisa koprol ya? Iya, betul. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Kemarin sidang di Kupang? Iya, betul. Apa tuh, Mas? Ya, ada suatu perkara lah, sama seperti yang dialami oleh klien saya yang ini, PT Bumi Gas, yang intinya proses proyek swasta tapi dipersoalkan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang mana tuduhannya tidak jelas gitu. Banyak yang nggak jelas sekarang ya? Banyak. Kalau di sini di Jakarta Mas melawan gajah, di sana paus? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Paus juga bisa mati sama panah kok. Mas, ini kan lagi menarik nih. Betul. Mas sudah mengajukan sidang di Komisi Informasi Pusat. Itu bisa diceritakan kronologis kasusnya bagaimana? Oke. Perkara yang dialami oleh klien saya, PT Bumi Gas Energi, terkait ini sebenarnya. Ini adalah surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan oleh Deputi Pencegahan KPK atas nama Bapak Pahala Nainggolan. Surat ini menjelaskan atau memberikan suatu insinuasi ya, tuduhan tanpa bukti yang jelas bahwa PT Bumi Gas seakan-akan tidak pernah membuka rekening di Bank HSBC Hong Kong tahun 2005 yang dikatakan olehnya baik dalam status aktif maupun telah tutup itu tidak pernah ada. Padahal faktanya tidak begitu. Jadi jelas klien kami pernah membuka rekening tersebut tahun 2005 yang mana sudah dilaporkan kepada PT Geodipa Energi, dan PT Geodipa Energi saat itu sudah meminta untuk memberikan second drawdown, yaitu ketersediaan dana tahap keduanya, yang mana akhirnya kita sediakan di bank di dalam negeri, di Bank Panin yang jumlahnya lebih besar daripada di HSBC Hong Kong. Kalau di HSBC Hong Kong setara 5 juta US dollar, kalau di Bank Panin itu justru 95 miliar rupiah gitu kan. Jadi jauh lebih besar daripada yang di HSBC Hong Kong. Jadi tuduhan bahwa PT Bumi Gas tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup itu adalah tidak benar begitu. Dan itu sudah dibuktikan dengan Mas beberapa kali mencari data dan informasi ke lembaga yang bersangkutan ya? Betul. Nah, surat inilah yang digunakan oleh PT Geodipa Energi dalam proses sengketa perkara perdata antara PT Bumi Gas melawan PT Geodipa Energi, yang mana sebenarnya PT Bumi Gas sudah memenangkan perkara di Badan Administrasi Nasional Indonesia. Dan berikut sudah inkrah ya? Ya, harusnya sudah inkrah. Terkait dengan pembatalan putusan bandingnya, perkara pembatalan putusan arbitrase di PN hingga Mahkamah Agung hingga PK di atas PK, sudah menang bahkan PT Bumi Gas Energi. Nah, kemudian kita sedang melakukan negosiasi setelah tahun 2015 itu, di mana tahun 2016 kita full negosiasi dengan PT Geodipa Energi yang difasilitasi oleh Kementerian SDM. Tapi kemudian bukannya PT Geodipa Energi melaksanakan negosiasi tersebut dengan baik dan benar, tapi tiba-tiba
PT Geodipa Energi malah memasukkan lagi perkara di awal tahun 2017, yaitu proses banding kedua, di mana dalam proses di banding kedua tersebut tiba-tiba masuklah surat KPK ini. Jadi seolah-olah dari Deputi novum Pencegahan lah ya. dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, yang mana permasalahan mengenai ketersediaan dana di dalam proses berperkara PT Bumigas di dalam tahap pertama di Bani itu tidak pernah dipersoalkan. Artinya memang terbukti bahwa Bumigas itu perform dalam melaksanakan ketersediaan dana. Nah, tapi di dalam perkara baru yang diajukan oleh PT Geodipa Energi menuduh seakan-akan Bumigas tidak pernah mempunyai rekening di HSBC Hongkong tahun 2005, yang mana itu adalah sebuah tindakan yang menyesatkan yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum yang mana ada oknum terlibat di dalamnya, yaitu Bapak Pahala Nainggolan, dan diduga atas perintah dari pimpinan KPK tahun 2015-2019, yaitu Pak Agus Raharjo, begitu. Berarti surat yang tadi ini, Iya. yang surat 6004 ya? Iya, betul. 6004 tahun 2017. Berarti merugikan perusahaan klien Mas Krisna, Bu? Ya, jelas sekali sangat merugikan klien kami. Karena klien kami seharusnya melaksanakan kembali kontrak tersebut dengan adanya putusan PK di atas PK yang memerintahkan bahwa kontrak tersebut adalah sah. Pembatalan putusan Bani yang dijatuhkan oleh diajukan oleh Geodipa dan dijatuhkan oleh Bani di tahun 2008 itu tidak sah begitu ya. Dianulir begitu. Nah, sehingga kontrak harus dibuka kembali. Nah, seharusnya kontrak itu dilaksanakan oleh pihak Geodipa Energi dan dibantu oleh pihak pemerintah, karena kan Geodipa Energi adalah badan usaha milik negara ya, gitu. Nah, tapi bukannya melaksanakan itu, klien kami malah dizolimi. Padahal kami di awal itu sudah melakukan berbagai macam pekerjaan awal, seperti desain untuk pembangunan PLTP, kemudian pembukaan jalan dan lain-lain gitu, yang menghabiskan biaya tidak sedikit gitu, ratusan miliar gitu. Ya, jadi, Mas, kalau sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi Mas sudah menunjuk mengenai putusan kasasi di Mahkamah Agung. Itu kan di putusan Bani kedua itu kan kita ada lagi nih 25 Januari 2019 itu putusan kasasi MA dengan hakim ketua yang sama. Nah, itu apa nggak ambivalen tuh? Nah, betul. Jadi terkait dengan yang di sini, yang di putusan 24 Oktober 2012 itu kan hakimnya sama dengan putusan 25 Januari 2019. Betul. Nah, itu apakah ambivalen? Itu ada unsur ambivalen nggak sih? Iya, jadi tidak konsisten kita lihat. Memang ada ambivalensi juga. Padahal di dalam rangkaian perkara Bani yang pertama, itu Bumigas itu sudah dibenangkan di tingkat kasasi oleh susunan majelis hakim yang demikian gitu. Nah, tapi kemudian saat Geodipa mengajukan lagi perkara Bani yang kedua, tapi kita challenge lagi sampai ke tingkat kasasi, kan dia menang di tingkat Bani dengan bantuan surat KPK ini kan. Kemudian kita challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa putusan Bani tersebut tidak sah begitu kan, karena ada tipu muslihat dan lain-lain. Akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang perkaranya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu nebis in idem, karena kita sudah pernah mengajukan dan menang di rangkaian banding ke-1. Tetapi Geodipa masih tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya dia kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk banding menurut Undang-Undang Arbitrase. Nah, sehingga terbentuklah Majelis Kasasi untuk perkara 105B 2019 ini, yang mana sebenarnya Majelis Kasasi ini sudah memutus di perkara 586K tahun 2012. Berarti yang memenangkan PT Bumigas. Seharusnya Majelis Hakim ini itu kan mengetahui duduk persoalan dan kenapa putusan dikabulkan ya? Nah, ini dia. Seharusnya kan dia mengetahui persis duduk perkaranya, bagaimana kronologisnya, sehingga seharusnya dia sudah mengetahui bahwa perkara ini nebis in idem. Tapi entah kenapa Majelis Kasasi 105B tahun 2019 ini malah mengabulkan kasasinya Geodipa dan menganulir putusan PN Jaksel yang membatalkan putusan arbitrase tahun 2017. Begitu. Nah, kita nggak tahu karena memang sebagai informasi juga, perkara yang 105B ini diputus dalam waktu 2 hari setelah terregister di
administrasi perkara Wah, Mahkamah itu Agung. jarang terjadi tuh Mas. Betul. Bisa jadi ada gang yang tidak terlihat Nah. atau pintu di ruangan hakim yang nggak terlihat kali ya. Betul sekali. Bagaimana mungkin 2 perkara hari ya? sangat cepat di tingkat kasasi lagi. Begitu. Walaupun sebenarnya kita kan proses peradilan yang cepat, Betul, betul. biaya ringan, Betul. tapi nggak 2 hari juga kan gitu. Jika proses peradilan cepat biaya ringan itu terjadi dalam setiap perkara di Indonesia, itu kami bagus. iya itu bagus malah. Tapi justru kan kenyataannya kebalikannya. Perkara cepatnya ini sangat langka malah, sehingga orang bertanya-tanya jika suatu perkara diputus sangat cepat gitu. Dan putusannya juga spektakuler, Iya. bahwa itu menimbulkan sisi ambivalen dari Betul. perkara ini ya. Betul, di mana seharusnya majelisnya sudah mengetahui persis dan sudah pernah mengadili perkaranya begitu. Ya, Mas, dari tadi putusan hakim yang ambivalen, terus surat dari KPK yang surat sakti kita bilang ya, karena bisa menjadi bukti di pengadilan dan Betul. menang pula gitu kan? Iya, betul. Itu sakti itu berarti harus tahu dukunnya di mana. Itu apa yang diinginkan sama Mas dan klien Mas? Itu terkait dengan surat menyurat ini. Ya jelas sekali karena surat ini telah menyingkirkan klien kami dari proyek pembangunan PLTP dan pengelolaan PLTP Panas Bumi Dieng dan Patuha, maka dari itu surat semacam ini seharusnya tidak boleh ada. Maka dari itu kami sudah pernah mengajukan permohonan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini untuk membatalkan ataupun menganulir surat ini. Jadi permintaan kami sebenarnya sederhana, walaupun di sini ada unsur dugaan pemalsuan, keterangan tidak benar, hoax dan lain-lain yang mana itu bisa masuk dalam ranah hukum pidana, tapi permintaan kami hingga saat ini masih sederhana, yaitu untuk bahwa KPK bisa menganulir surat ini gitu dengan suatu surat yang resmi juga gitu. Minimal kalau misalnya lembaga pemerintah tidak bisa menganulir ini, kalau memang benar ini surat dikeluarkan oleh KPK, bisa jadi mungkin ini himbauan atau apa gitu. Kayak ke RT kan gitu, boleh dipatuhi, boleh enggak mungkin ya kan. Mereka selalu mendalilkan seperti itu, bahwa ini hanya lembaran administrasi yang tidak penting. Kalau tidak penting tentunya tidak akan mempengaruhi Majelis Hakim Arbitrase Bani tahun 2017 yang mana dikuatkan oleh Majelis Kasasi tahun 2019 begitu. Nah, disitulah yang sangat kami sayangkan gitu, karena ini mempengaruhi penilaian dari Badan Peradilan Perkara Perdata. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga penegakan hukum di bidang hukum pidana khususnya pemberantasan korupsi. Ya. Jadi ada apa cawe-cawe dalam perkara perdata begitu. Ya. Mas, dari data yang kami terima, ini saya mau agak sedikit loncat ke HSBC tadi. Ya. Jadi kan ada surat dari HSBC Hong Kong tanggal 28 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa periode yang diminta sudah berada di luar penyimpanan. Apa maksudnya dan bisa dijelaskan nggak itu? Ya, jadi HSBC Hong Kong itu telah memberikan klarifikasi kepada kami PT Bumi Gas Energi, klien kami PT Bumi Gas Energi, dan memberikan penjelasan di mana kami kan penasaran juga apakah benar HSBC Hong Kong memberikan penjelasan semacam itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ternyata faktanya tidak demikian karena Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari HSBC Indonesia. Itu satu kebohongan pertama. Bahwa HSBC Indonesia ternyata tidak pernah memberikan klarifikasi apapun setelah kami tanyakan kepada HSBC Indonesia. Nah, itu ada terlampir di surat dari HSBC Indonesia untuk. Ya, HSBC Indonesia memang dalam surat jawabannya itu memberikan suatu jawaban tertulis kepada kami, tapi kami mendapatkan informasi bahwa mereka tidak pernah memberikan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun lembaga penegakan hukum manapun di Indonesia itu secara lisan pada saat kami audiensi dengan mereka. Nah, tapi jawaban tertulisnya bahwa mereka menyatakan PT Bumi Gas Energi ini bukan nasabah dari PT HSBC Indonesia. Karena yang ditanyakan adalah HSBC Hong Kong, silahkan tanya langsung ke HSBC Hong Kong. Nah, jadi kan begitu. Nah, ketika KPK menanyakan ke HSBC Indonesia, seharusnya jawabannya juga sama pasti kan, bahwa mereka tidak berwenang menjawab itu karena Bumi Gas Energinya bukan nasabah, sehingga nanyanya harusnya ke HSBC Hong Kong dong. Tapi mereka berani nih, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa keterangannya dari HSBC Indonesia. Persoalannya mereka ke HSBC Hong Kong nggak nanya?
Nah, belakangan setelah mereka mengetahui mungkin ini ada kesalahan keterangan, diralat sama Pak Pahala Nainggolan dalam jumpa pers akhir tahun lalu, bulan Desember tahun 2022. Karena surat ini keluar 2017. Betul. Tapi konferensi pers 2022. 2022 langsung oleh Pak Pahala Nainggolan ke beberapa rekan wartawan, dan justru seakan-akan menganulir surat ini sendiri. Katanya keterangannya bukan dari HSBC Indonesia lagi, tapi dari Kejaksaan Bidang Intelijen yang melakukan penyelidikan di tahun 2017 ke HSBC Hong Kong katanya. Nah, itu kan sudah kejanggalan tersendiri, katanya dari HSBC Indonesia, kemudian mengklaim dari Kejaksaan. Maka dari itu kita tanya juga kepada Kejaksaan Agung melalui sistem informasi publik yang ada di Kejaksaan Agung gitu. Pejabat memberi informasi dan dokumentasi di Kejaksaan Agung, dan mereka menjawab tidak bisa memberikan keterangan itu karena mereka ingin melihat dulu bagaimana prosesnya di Jampitsus katanya, karena ini terkait dengan pidana khusus gitu. Ngambang berarti jawabannya. Ngambang, akhirnya karena ngambang kita ajukan sengketa informasi terhadap KPK dan Kejaksaan Agung di Komisi Informasi Pusat begitu. Nah, hasil dari sidang KP itu? Sebelum masuk ke sidang KIP, jadi terkait dengan HSBC Hong Kong itu sendiri hanya memberikan keterangan bahwa bahwa informasi yang mereka arsipkan itu hanya dalam periode 7 tahun. Jadi sehingga jika permintaannya dilakukan tahun 2018, dia hanya bisa mundur 7 tahun ke belakang. Artinya untuk tahun 2005, data nasabah tahun 2005, penyimpanan, rekening, dan lain-lain, itu sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Jadi hemat saya, siapapun yang akan melakukan penelusuran ke sana, baik itu Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, ataupun Interpol sekalipun, pasti hasilnya sama. HSBC Hong Kong akan menjawab bahwa data yang disimpan hanya dalam periode 7 tahun, sehingga yang diminta sudah tidak bisa diperiksa lagi begitu datanya. Tapi mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi ini berani memberikan kesimpulan seakan-akan klien kami ini PT Bumi Gas Energi sama sekali tidak pernah membuka rekening di tahun 2005. Jadi memberikan kesimpulan yang sifatnya mendahului keterangan dari HSBC Hong Kong. Walaupun di paragraf awalnya dia benar nih, tidak dapat dilakukan karena periode yang dimintakan tahun 2005 di luar periode penyimpanan. Nah, sampai sini benar. Tapi di kalimat penutupnya dia memberikan kesimpulan tersendiri yang memberikan fakta yang berbeda atau penilaian yang berbeda. Seakan-akan PT Bumi Gas sama sekali tidak pernah membuka rekening di tahun 2005. Nah, inilah yang kami persoalkan gitu. Kalau dia jujur saja sampai dengan kalimat sini bahwa tidak bisa dibuka lagi karena di luar periode penyimpanan, kami tidak keberatan. Tapi jika kami dinyatakan tidak pernah membuka rekening tahun 2005, kami keberatan jelas. Sehingga itu kami akan menempuh segala bentuk upaya hukum yang kami miliki dan diatur oleh undang-undang gitu. Ya. Yang tadi Mas, hasil dari KIP. Hasil dari KIP, dalam proses di KIP, menariknya lagi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyatakan bahwa mereka memiliki dasar informasi itu berdasarkan dari hasil kajian Litbang yang menemukan adanya dugaan atau potensi kerugian keuangan negara terkait dengan proyek PLTP Panas Bumi Dieng Patuha yang dilakukan oleh Bumi Gas dengan Geodipa. Dugaannya terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 tentang kerugian keuangan negara. Itu hasil kajian Litbangnya. Sehingga hasil kajian Litbang menurut mereka dilimpahkan kepada penyelidikan, ke Deputi Penindakan bagian penyelidikan, tetapi ditindaklanjutinya dengan dugaan pasal gratifikasi atau suap, pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Kan jadi aneh. Ya. Nah, sementara itu untuk melakukan pemeriksaan ke bank harus ada legitimasi yang jelas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang gitu kan. Nah, sehingga dengan pasal gratifikasi kan jadi nggak nyambung. Katanya kita melakukan pasal terkait dengan kerugian keuangan negara, tapi pasalnya jadi pasal gratifikasi, di mana saat itu memang ada perkara yang berjalan terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan direktur PT Geodipa Energi Pak Samsudin Warsa yang sedang berjalan di PN Selatan, dan kemudian ada perkara arbitrase bani ini yang berjalan di tahun 2017 ini. Nah, kita diinsinuasi, PT Bumi Gas diinsinuasi katanya melakukan gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan perkara tersebut. Tapi justru faktanya kan yang dimenangkan oleh perkara-perkara tadi adalah PT Geodipa Energi. Iya, dengan surat ini bahkan
PT Geodipa Energi dibenangkan untuk perkara perdatanya dan perkara pidananya terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Samsudin Warsa, mantan Direktur PT Geodipa Energi, itu juga dibenangkan oleh Samsudin Warsa dengan putusan bebas gitu. Tidak terbukti melakukan penipuan, padahal di situ jelas ada penipuan terkait dengan IUP dan WKP yang ternyata sama sekali tidak pernah dikuasai oleh PT Geodipa Energi sejak awal gitu. Karena masih Hingga hari ini tidak ada IUP. menurut itu, hemat ya? kami hingga hari ini mereka masih tidak punya. Karena itu masih punya PT Pertamina. PT Gitu. Pertamina, iya. Jadi dari semua rangkaian ini, Mas, menurut Mas ini kejadian apa sih? Mereka tuh pengen apa sih? Ya jelas sekali keinginan dari mereka adalah menyingkirkan PT Bumi Gas Energi dalam proyek PLTP Panas Bumi Dieng dan Patuha begitu. Dan mungkin mereka menginginkan ada pihak lain yang bisa masuk ke proyek tersebut sehingga proyeknya diubah, tadinya pembiayaan swasta oleh PT Bumi Gas Energi yang dimana konsepnya adalah BOT, Build Operate Transfer, di mana PT Bumi Gas Energi itu mendanai atau membiayai seluruh proyek tersebut melalui mitra kerjasamanya dengan investor dan lain-lain, diberikan kewenangan penuh untuk mencari keuangan tersebut. Tapi setelah Bumi Gas disingkirkan, proyeknya berubah, jadi menggunakan anggaran negara, di mana di situ ada penyertaan modal negara. Nah, bahkan di dalam audit, sebagai informasi ya, dalam audit BPK tahun 2018, di mana audit yang dilakukan di sepanjang tahun 2017, itu dijelaskan bahwa penyertaan modal negara sebesar 600 miliar sekian itu masih tidak jelas yang ditempatkan di PT Geodipa Energi, karena BPK mengingatkan bahwa PT Geodipa Energi itu masih dalam sengketa dengan PT Bumi Gas Energi, di mana jika PT Bumi Gas Energi menang, artinya proyek dikembalikan kepada PT Bumi Gas sehingga tidak perlu pendanaan melalui anggaran negara. Tapi mereka sudah mengucurkan duluan gitu. Padahal sengketanya belum jelas gitu, belum tuntas. Dan ini yang menjadi kelucuan ya. Betul. Harusnya bersyukur karena ada investor. Betul. Jadi hanya misalnya 300 miliar atau berapa, Betul. ini capek-capek ngeluarin dana 600 miliar, Iya. itu untuk apa? Untuk dicawe-cawe apa? Nah, kami tidak tahu. Yang penting ya pasti mereka melaksanakan proyek tersebut sendiri, sehingga dengan adanya keuangan negara yang dikeluarkan, mungkin bisa bagi-bagi. Kuenya manis ya. Iya. Jadi dugaan sementara kita seperti Iya, sementara itu ya. Karena seperti itu. Dengan kamuflase, manipulasi dan penipuan-penipuan di sana sini mengarah ke sana ya Mas ya, menurut Mas ya. Betul, kami sangat sayangkan jika seluruh mitra swasta yang digandeng oleh pemerintah ataupun badan usaha milik negara dizolimi semacam ini begitu, tentunya nanti tidak akan ada lagi investor yang tertarik untuk melakukan investasi terhadap kekayaan alam Indonesia ataupun properti yang ada di milik pemerintah Indonesia begitu. Semua orang jadi takut begitu karena kuenya itu hanya untuk pihak yang berkepentingan saja dan sifatnya menjadi sangat politis begitu. Di tengah pemerintah memberikan karpet merah untuk investor, Ya. nah ini ada investor tapi malah di kepastian hukumnya nggak jelas ya. Betul. Bahkan ada putusan pengadilan yang tumpang tindih, Iya. bahkan ada keberpihakan juga dari lembaga rasuah yang kita kenal sangat super power. Ya betul, kita harapkan lembaga anti rasuah yang kita miliki sekarang itu adalah independen, sangat independen. Tapi ternyata pada faktanya justru melakukan intervensi semacam ini begitu. Ini mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi kami terus bersuara dan berusaha agar setiap orang tahu bahwa ada persoalan ini, bahwa pada faktanya lembaga anti rasuah melalui oknum ya, Deputi Pencegahan Pak Pahlawan Nainggolan selama beliau masih ada di sana, itu berpotensi melakukan intervensi semacam ini begitu. Dari rangkaian semua ini, Ya. Mas Kris, apa kerugian klien Mas Kris terhadap Geodipa selain mungkin kredibilitas dari Bumi Gas Energi, kan ini dipertaruhkan dalam hal ini kan? Ya, kredibilitas pasti karena klien kami disingkirkan begitu saja seolah-olah menjadi pihak yang tidak capable dalam melaksanakan suatu proyek, padahal nyatanya capable dan ada fakta-fakta yang mendukung itu. Nah, kemudian juga yang pasti juga
perjuangan selama puluhan tahun ini menjadi sangat merugikan ya, ketika kami berusaha untuk mendapatkan proyek tersebut, bahkan sudah ada kemenangan yang nyata begitu dalam bani tahap pertama, tapi ternyata mereka badan usaha milik negara ini mencari celah lagi dengan menggugat lagi. Nah itu kan justru bukti nyata ketiadaan kepastian hukum dalam investasi di Indonesia begitu. Tapi kalau mau ditelisik-telisik, Mas, Iya. ini kan harusnya B2B ya. Iya. Geodipa itu adalah company, Betul. Bumi Gas adalah company, dan di sini tidak ada keuangan negara yang dicomot. Betul. Bahkan Bumi Gas selama ini modal kerja dan sebagainya itu kan pakai dana pribadi milik Bumi Gas kan. Nah Betul. itu sebenarnya kan nggak ada sangkutan dengan KPK. Kenapa ya dia ikut campur? Kalau menurut Mas, kenapa? Iya, seharusnya KPK sangat tidak berhak untuk ikut campur dalam perkara perdata. Mereka mengklaim bahwa Bumi Gas ini dengan memenangkan proses banding yang pertama ini, itu akan merugikan keuangan negara karena mereka sudah terlanjur melakukan pembangunan Patuha 1. Jadi kami kan ada beberapa sumur, salah satunya adalah Patuha 1 yang merupakan hak dari Bumi Gas juga sesungguhnya dari dalam kontrak. Tapi ternyata karena adanya perkara, kemudian mereka memang sempat memenangkan waktu tahun 2000 sekitar tahun 2010, tapi akhirnya kita gugat lagi berdasarkan putusan PN Jaksel tahun 2012, makanya kita bisa menang hingga seterusnya ini di tahun 2015. Nah, mereka di dalam proses pertengahan di sengketa itu mereka menjalani proyek itu sendiri dengan melakukan retender project, di mana seharusnya status quo karena ada sengketa, tapi mereka melakukan retender project sehingga menunjuk EPC baru, kontraktor baru untuk pembangunan PLTP Patuha 1. Nah, disitulah menggunakan keuangan negaranya. Nah, kata mereka, jika PLTP yang Patuha 1 itu diserahkan lagi kepada Bumi Gas, nanti negara akan dirugikan. Padahal tidak seperti itu faktanya. Ketika kita memenangkan proses banding pertama ini di tahun 2016 kan terjadi negosiasi. Nah, di negosiasinya di Kementerian SDM kita sudah tawarkan bahwa yang namanya Patuha 1 itu kita akan ganti dananya dengan proyek FOT, Finance Operate Transfer. Jadi kita akan ganti berapa investasi pemerintah yang telah dilakukan di sana karena sudah terlanjur melakukan menggunakan keuangan negara kan begitu. Tapi mereka memutar balik seakan-akan Bumi Gas mau mengambil alih begitu saja begitu. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ada tuduhan bahwa Bumi Gas ingin aset ya. Padahal tidak ya. Tidak. Jadi terkesannya mereka membangun opini seolah Bumi Gas akan mengambil alih begitu saja berdasarkan putusan ini katanya. Dengan modal putusan ini kita ambil aset pemerintah di Patuha 1. Tidak begitu. Justru kita niatnya mau mengganti, tapi mereka tidak setujui. Karena syarat kita untuk mengganti itu adalah melakukan audit forensik melalui akuntan publik yang independen. Nah, disitulah mereka ketakutan ketika ada audit. Karena kan mereka nanti akan ketahuan dana anggaran pemerintah selama ini yang dilakukan dalam proyek tersebut itu kemana saja akan terbuka semua. Nah, mereka tidak ingin itu terbuka. Untuk begitu. Yang begini-begini kan kata audit itu mereka bikin alergi gitu kan, langsung gatal gitu kan. Betul. Ya, kasihin sidal nanti Mas. Mungkin ada yang mau Mas luruskan terkait dengan kasus ini yang saat ini beredar sebagai contoh melalui putusan ini bahwa PT Bumi Gas ingin mengambil aset dari pemerintah, itu kan tidak benar. Tidak benar. Silakan Mas luruskan di sini bahwa yang benar itu seperti apa. Kita kasih penegasan ke mereka. Ya, yang benar itu adalah bahwa PT Bumi Gas Energi menginginkan proyek tersebut kembali sesuai amanat putusan Mahkamah Agung tahun 2012 yang dikuatkan dalam putusan PK tahun 2014 dan putusan PK di atas PK bahkan di tahun 2015, di mana harus terjadi penyesuaian. Kan jangka waktu kontrak dengan adanya sengketa hukum kan harus terjadi penyesuaian jangka waktu lagi. Kemudian nilai keekonomiannya juga harus jadi penyesuaian begitu. Nah, kami semua sudah menawarkan konsep berdasarkan proposal. Bahkan untuk Patuha 1 yang sudah terbangun kita akan ganti rugi gitu kan.
berapa investasi pemerintah di sana, sehingga kita bisa melakukan pengelolaan lagi PT Biogas Energi lagi untuk panas bumi di yang Patuha sebagaimana kontrak yang ada begitu. Jadi semua tuduhan yang disampaikan oleh PT Geodipa Energi dengan bantuan aparatur penegakan hukum ini tidak benar. Justru sekarang kecenderungannya bahwa PT Geodipa Energi ini membangun insinuasi seakan-akan PT Bumi Gas Energi ini melakukan tindak pidana korupsi yang akan melakukan kerugian keuangan negara. Padahal dari awal KPK bahkan dalam menerbitkan surat ini tidak pernah mengundang, memanggil ataupun meminta klarifikasi dari PT Bumi Gas Energi. Atau mungkin mereka datang dalam mimpi kali. Betul, padahal mereka mengklaim di dalam KIP ya, sidang KIP itu ada fakta bahwa mereka mengklaim ada proses penyelidikan yang kami bilang soal gratifikasi dan suap itu, tetapi tidak pernah memanggil kok faktanya. Iya, berarti datangnya dalam mimpi, mimpi ke Mas Kris mungkin atau ke siapa kita nggak tahu ya. Betul. Seharusnya itu kan dilakukan dalam proses penyelidikan yang betul kan, sehingga menjadi pertanyaan apakah penyelidikannya benar-benar ada atau tidak ada. Bahkan Kejagung lebih aneh lagi, dalam rangka melegitimasi surat ini dan juga dia pasang badan melindungi surat ini, mereka mengklaim bahwa terjadi penyelidikan atau penyidikan tahun 2022 dan tahun 2023. Padahal kan yang kita tanya adalah proses penerbitan surat ini. Dasarnya apa? Jika itu dilakukan dalam rangka penyelidikan, maka sudah pasti penyelidikannya sebelum tahun 2017. Ternyata yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagaimana klaim Pak Pahlan Nainggolan, ada penyelidikan intelijen dalam rangka menerbitkan surat ini, itu tidak pernah ada, karena Kejagung mengakui bahwa penyelidikan baru dilakukan tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, dan itu pun mengarah kepada PT Bumi Gas Energi karena mempersoalkan ini begitu. Jadi kami khawatir sekarang ini dikriminalisasi justru begitu. Kriminalisasi. Iya. Ada mungkin yang Mas mau sampaikan yang belum saya tanyakan terkait dengan perseteruan ini. Ya, dalam perseteruan ini kami sebenarnya hanya kembali lagi kepada harapan yang tadi ya, bahwa surat KPK nomor 6004 tahun 2017 ini seharusnya bisa dianulir dan dibatalkan ataupun diklarifikasi bahwa ini terjadi kesalahan atau maladministrasi begitu. Cukup sampai situ kami sudah bisa menerima begitu, walaupun dampaknya belum bisa direhabilitasi, tapi itu menjadi urusan kami berikutnya begitu. Terkait dengan diusirnya kami dalam proyek tersebut. Tapi yang penting ini dulu. Diusir ya? Betul. Diusir ya? Betul. Disingkirkan, diusir, begitu. Karena nanti setelah surat ini dianulir, itu akan ada kita menggunakan ranah hukum yang tersedia di negara ini ya? Betul sekali. Ya. Begitu teman-teman. Jadi diusirnya, tadi saya mengambil numpang kata ya, diusirnya PT Bumi Gas dan Energi dengan sedemikian rupa dari perseteruan ini, itu mengakibatkan kredibilitas dari PT Bumi Gas itu dipertaruhkan. Iya, betul. Gitu ya Mas ya? Iya. Jadi Mas, terkait dengan surat sakti ini kan kita bilang sakti karena ini surat bisa memporak-porandakan putusan MK yang sudah inkrah sebenarnya ya. Inkrah di atas inkrah, dia mau inkrah lagi mungkin gitu. Nah, itu apa yang mau jelaskan di surat ini? Ya, surat ini kan ditujukan dari KPK, Deputi Pencegahan KPK kepada Direktur Utama PT Geodipa Energi. Nah, ternyata di balik ini, sebelum Deputi Pencegahan KPK Pak Pahlan Nainggolan menerbitkan surat, itu ada nota dinas yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK. Ini yang menyampaikan nota dinas ini sendiri si Deputi Pencegahan KPK Pak Pahlan Nainggolan dalam jumpa persnya di akhir tahun 2022. Di sini ada UP Deputi Pencegahan, tolong segera diinfo ke Pak Sanusi ya. Betul. Komisaris Geodipa, dan disebut di sini namanya Pak Sanusi. Betul. Jadi pimpinan KPK yang sangat dominan memberikan suatu arahan adalah Pak Agus Raharjo dengan inisial AR. Ya kan? Nah, di sini Pak Agus Raharjo memberikan suatu keterangan agar segera diinfo ke Pak Sanusi, Komisaris PT Geodipa Energi, dan secara resmi dikirimkan surat kepada PT Geodipa. Nah, jadi ada apa? Beliau secara khusus memerintahkan agar suratnya ditembuskan kepada komisaris. Padahal suratnya sendiri, bahwa surat permintaan ininya itu yang mengajukan adalah Direktur PT Geodipa. Nah, jadi tapi dia secara khusus mengingatkan untuk dikirim juga ke komisaris yang namanya Pak Ahmad Sanusi. Nah, sementara itu pimpinan KPK yang lain hanya idem saja, gitu ya. Nah, kalau Pak Agus Raharjo memberikan suatu pesan secara khusus terkait dengan penerbitan surat sakti ini kan begitu.
Nah ini yang kita persoalkan. Ternyata kita punya telisik, yang namanya Pak Ahmad Sanusi itu adalah dulunya mantan deputi Setwapres waktu zaman periode pemerintahan 2004-2009 ya, pemerintahan Republik Indonesia. Deputi Setwapres bidang dukungan, pengawasan, penyelenggaraan, pemerintahan dan pembangunan Pak Ahmad Sanusi. Nah dulu itu ternyata Pak Ahmad Sanusi pernah mengundang PT GeoDipa Energi, PT Bumi Gas Energi, klien kami maksud saya, itu ke kantornya. Di dalam audiensi tersebut, Pak Ahmad Sanusi secara khusus meminta agar PT Bumi Gas Energi keluar dalam proyek ini. Disampaikan secara langsung. Betul. Padahal proyek ini memberikan adalah PT GeoDipa Energi. Saat itu PT GeoDipa Energi belum status Persero, belum status BUMN, walaupun memang didirikan oleh Pertamina dan PLN gitu, menjadi anak usaha dari BUMN gitu, tapi belum menjadi BUMN waktu itu. Nah, tapi secara khusus beliau memberikan arahan. Beliau ini punya jabatan sebagai deputi sekretariat wakil presiden gitu kan. Jadi kan membawa nama lembaga wakil presiden juga. Ya semua orang tahu lah siapa wakil presidennya saat itu begitu kan. Nah, inilah yang kami sayangkan. Kemudian Ahmad Sanusi ini menjadi komisaris di GeoDipa Energi karena karena jasanya berhasil menyingkirkan PT Bumi Gas, akhirnya dia dijadikan komisaris. Bahkan ketika Bumi Gas menang, justru dia mendapatkan suatu kekhususan dari Ketua KPK tadi, Pak Agus Raharjo, ya? Betul, kekhususan untuk ditembuskan surat ini begitu kepada Pak Ahmad Sanusi. Nah, jadi koneksitas semacam inilah yang kami persoalkan begitu. Kenapa ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba masuk dalam proses intervensi, dan ini kan bukan pengusiran PT Bumi Gas Energi. Ini bukan merupakan suatu kebetulan kan, korelasi ini. Kami yakin ini bukan suatu kebetulan, ya. Yang pasti bisa didalami lebih lanjut ya, seharusnya oleh aparatur penegakan hukum gitu, melihat ada potensi KKN dan lain-lain gitu. Ini agak loncat sedikit terkait dengan opini Mas sebagai ahli hukum, terkait dengan gonjang-ganjing yang sekarang ini sedang hangat, bahkan panas. Banyak sekali hoax yang diciptakan oleh lembaga rasuah ini, termasuk mantan ketua KPK yang mungkin tadi disebut-sebut ini ada korelasi ya. Pertanyaan saya ada korelasi dengan kasus ini, Pak Agus Raharjo itu yang menyatakan bahwa untuk menghentikan proyek IKTP lah apa segala macam, dan itu instruksi presiden. Mas mau menanggapi apa terkait dengan ini? Apakah mau ini hoax juga atau bagaimana? Yang pasti sih, jika yang namanya Pak Agus Raharjo itu memberikan suatu pernyataan, itu harus didukung dengan fakta dan bukti yang jelas begitu ya. Jangan sebuah insinuasi. Kami hanya mau bilang, kami tidak mau berkomentar lebih lanjut soal itu ya. Tapi kami yakin itu juga tuduhan yang tidak jelas. Karena nggak ada bukti. Nggak ada bukti, betul. Nah, kami hanya mau bilang bahwa kami PT Bumi Gas Energi, klien kami ini adalah contoh nyata korban zolim dan fitnah dari Pak Agus Raharjo melalui penerbitan surat ini begitu. Jadi ya bagaimana nanti silahkan masyarakat menilai koneksitasnya di mana, bahwa Pak Agus Raharjo mungkin terbiasa memberikan suatu keterangan yang sifatnya insinuatif ya, keterangan tanpa bukti yang jelas atau fitnah begitu. Ya, dan harapan Mas terkait dengan kasus ini? Karena sudah terlalu banyak ya campur tangan dari elit politik mungkin yang mempengaruhi institusi penegakan hukum. Harapan saya agar intervensi semacam itu bisa dihentikan gitu, sehingga hukum bisa ditegakkan secara adil dan benar begitu. Salah satunya adalah dengan memberikan klarifikasi dan rehabilitasi terhadap PT Bumi Gas Energi sehubungan dengan fitnah atau hoax yang diberikan oleh suatu institusi melalui oknum Deputi Penjagaan KPK Pak Hala Nugilan yang disupport oleh mantan pimpinan KPK Pak Agus Raharjo. Dan hoaxnya itu nggak main-main ya. Betul. Langsung ada putusan pengadilan terkait dengan itu. Betul. Bisa mempengaruhi suatu judgement dari peradilan perkara perdata begitu. Ya. Nah, itulah yang sangat berbahaya begitu. Ya. Ada closing statement? Saya kira tadi sudah cukup ya. Ya. Terkait dengan tadi yang
penyelidikan itu datangnya ke mimpi itu suka bener loh Mas. Oh Jadi iya. nanti datang ke mimpi Mas. Jadi kita tinggal tunggu edisi episode selanjutnya dari Mas Krisna yang dia akan bercerita apa mimpi yang dia Betul. kedatangan KPK. Betul, kami harapkan penyelidikan itu dilakukan secara nyata ya, gitu. Karena Tapi ini kalaupun memang surat tidak nggak ada, nyata, jangan kan? diada-adain gitu. Iya, ini kan surat nggak nyata. Betul. Jadi berarti datangnya ke mimpi. Iya. Jadi kalau sana itu nanti kita dengar dari Mas Krisna mimpinya apa. Nah, jangan juga terjadi penyelidikan sekarang justru terbalik-balik. Jadi seolah-olah ada perkara begitu kan, kan aneh gitu. Nah, mungkin kan hukum tidak berlaku surut gitu. Iya, betul. Tapi ya tahu sendiri Iya. Rizka bagaimana hukum di Indonesia ini begitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi ini ada tadi diluruskan ya mengenai perkara yang ini bahwa tidak benar adanya bahwa PT Bumigas ingin mengambil alih aset dari Geodipa. Dipa Tuha 1 tidak benar. Tidak benar. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di Hukum ID selanjutnya.